wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa man wala wa astajdi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khuta. Imam Barzanji mengawali muqaddamah daripada kitabnya adalah dengan kata abtadiul imla bismillatil aliyah dan selanjutnya. Kemudian menyusul, kata beliau mengatakan wa astamniullah ta'ala ridwanan yaqusul itratat tahiratan nabawiyah. Sesudah ajengan musannif di sini membaca hamdalah dengan kata bismillatil aliyah, kemudian membaca sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi dengan beliau membaca mengatakan wa usanni bihamdi mawariduhu sa'ibatun haniyah wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi bil awaliyah. Kemudian beliau juga akan membaca sholawat kepada keluarga dan para sahabat kanjeng. Karena ini merupakan hak taklif. Haknya satu karangan itu ya harus membaca sholawat, membaca salam ya kepada kanjeng Nabi, juga sholawat dan salam untuk para sahabat dan keluarga kanjeng. Tapi bahasanya sangat indah. Wa astamniullah ta'ala ridwanan yahusul itratat tahiratan nabawiyah. Ini menuju terhadap keluarga kanjeng. Kalau kita sih suka langsung Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, langsung. Tapi bahasanya Imam Barzanji luar biasa. Wa astamniullah, dan saya memohon wa astamniullah ta'ala ridwanan, dan saya memohon keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ya husul itratat tahiratan nabawiyah, dan saya memohon keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala semoga dilimpahkan atas keluarga yang suci daripada bangsa kenabian. Maksudnya siapa? Turunan kanjeng Nabi. Siapa turunan kanjeng Nabi ini? Ya dzurriyyat para habaib, para hababah, para syarif dan syarifah yang bersambung nasabnya kepada kanjeng Nabi. Gitu. Yang bersambung nasabnya bin ya Sayyidina Ali bin Fatimah Zahra bin kanjeng Nabi. Nyambung sanadnya. Jadi para syarif syarifah, para habib hababah, inilah keluarga turunan kanjeng Nabi. Maka ini dijadikan satu kesepakatan dalam ilmu akaid, dalam hal akidah. Ya kita tidak boleh membenci, tidak boleh menghina, tidak boleh memperolok-olok keturunan kanjeng Nabi. Kafir hukumnya. Dan kafir. Nanti di belakang dibahas nanti dalam akidah. Tidak boleh menghina, melecehkan keluarga kanjeng Nabi, juga tidak boleh menghina, memperolok-olok sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Tidak boleh. Kafir. Di antaranya siapa? Syiah tuh. Siapa Abu Bakar Siddiq rampok? Siapa Umar Utsman? Kami tidak percaya terhadap Abu Bakar, Umar Utsman, itu rampok semua. Siapa itu? Siti Aisyah pezina, kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Menghina istri Rasulullah. Ini kaum Syiah sangat benci terhadap Siti Aisyah, karena mereka anggap Siti Aisyah itu adalah pezina. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya sesat. Nah, sedangkan Syiah di Indonesia ini sudah banyak menyusup masuk ya ke Indonesia. Orang Indonesia ikut-ikutan juga organisasi Syiah. Ya, kan orang Indonesia itu ya suka meniru-niru lah. Di Lebanon ada Hizbut Tahrir Lebanon, Said Nasrullah kan pemimpinnya. Di Indonesia dibikin lagi HTI, Hizbut Tahrir. Syiah, Lebanon itu Syiah. Ya Allah.
Ya kalau kita lihat dari awalnya Indonesia itu suka meniru terus. Atau nggak apa-apa kita nanti bikin aja gitu kan. Ini Hizbul Indonesia, nah gitu bisa. Ini golongan Indonesia. Ya kalau kita lihat awalnya. Malah ada juga yang menghina orang tua Kanjeng Nabi. Naudzubillah min dzalik. Orang tua Kanjeng Nabi itu Said Abdullah dan Ibu Aminah kafir loh. Kanjeng Nabi aja ditolak memintakan ampunan kepada ibunya. Ada hadisnya dalam hadis Bukhari katanya. Betul, memang. Tetapi di situ di dalam hadis Bukhari ditarjih sama Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lain, sahih sanadnya, tetapi syad matan. Loh, kenapa begitu? Karena dalam kitab-kitab hadis yang lain tidak ada kata-kata itu. Dalam segi rawi sahih, tapi matan syad. Nah, ini mereka anggapan ayah Kanjeng Nabi kafir. Ibunda Kanjeng Nabi kafir. Hei, ibunda Kanjeng Nabi wafat sebelum Kanjeng Nabi diutus. Umur 6 tahun Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian Said Abdullah ketika beliau dikandung umur 2 bulan. Abdul Muthalib meninggal ketika belum sampai diutus Kanjeng Nabi meninggal. Nah, itu kata mereka kafir semua. Sedangkan Kanjeng Nabi turunan-turunan yang baik-baik. Dan jika seandainya memang tidak beriman Kanjeng Nabi, pada waktu itu Kanjeng Nabi belum diutus loh. Diutusnya Kanjeng Nabi umur 40 tahun. Nah, orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal sebelum Kanjeng Nabi diutus masuk surga. Kenapa? Karena mereka tergolong ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah itu la bihisab, tidak ada hisab. La hisab alaihim, tidak ada hisab bagi mereka. Kenapa? Karena dianggap mereka itu suci. Kenapa suci? Karena memang nggak ada yang diutus kepada mereka. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan, kami tidak akan menyiksa satu kaum sehingga kami mengutus kepada mereka Rasul. Nah, Kanjeng Nabi pada waktu belum diutus. Kanjeng Nabi diutus umur 40 tahun. Ya. Nah ini kadang-kadang kita mengambil matan hadis, mengambil secara harfiah, menerjemahkan harfiah saja, ini jelas ya juru ilal kufur. Al-Quran dan hadis itu subhanallah. Kanjeng Nabi uti itu min jawami'il kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami'il kalim. Susah mencerna hadis itu, bukan sembarangan. Nah kalau hadis itu bisa serampangan ditafsirkan, ya mungkin banyak ahli-ahli hadis, kita pun bisa saja tinggal baca hadis, dia terjemah, oh ini, padahal kan bukan seperti itu maknanya, tujuan. Ini ada orang maaf Masya Allah, Wahabi diantaranya lah. Wahabi itu menganggap orang tua Kanjeng Nabi kafir. Tuh. Orang tua Kanjeng Nabi itu kafir. Naudzubillah. Ya. Nah di sini kata Imam Barzanji mengatakan wa astamnihullah ta'ala ridwanan yakhussul itrata tahiratan nabawiyah. Aku atau dan saya memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan atas keluarga-keluarga yang suci daripada turunan-turunan Nabi. Nah bagaimana kalau ada turunan Nabi yang gak suci juga berbuat maksiat? Ya sementara ini gak masuk golongan doa ini. Kan alun Nabi ada 3. Ada alun Nabi fi maqamiz zakat, ada alun Nabi fi maqamil madhi, ada alun Nabi fi maqamid doa. Alun Nabi fi maqamiz zakat adalah orang-orang turunan Kanjeng Nabi, ya keluarga Kanjeng Nabi, anak putu Kanjeng Nabi yang haram menerima zakat. As-sadaqatu la tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammad. Sedekah zakat maksudnya tidak halal bagi Muhammad dan bagi keluarganya. Suatu ketika Sayyidina Hasan dan Husain itu sedang mau makan kurma, belum ditelan. Kemudian telan, begitu ditanya, "Ini kurma apa?" "Dari zakat." Hasan, begitu kali pertama, keluarkan. Keluarkan. Kenapa? Ya karena tidak halal alias haram zakat bagi keluarga turunan Kanjeng Nabi. Makanya kalau Wahabi
Habib itu jangan ngasih zakat, hadiah. Nggak boleh. Walaupun zaman sekarang ada kaulnya di dalam kitab Kasifatu saja, karena sudah terputus, artinya tidak ada humus dari pemerintah, karena pemerintah Indonesia itu bukan berdasarkan hukum Islam, jadi nggak ada tuh bagian untuk keluarga Kanjeng Nabi. Padahal harusnya ada bagian humus. Nah, ada ulama mengatakan bolehlah memberikan zakat kepada turunan Kanjeng Nabi. Tapi ini kaul doi. Jadi kalau bagi Habib itu hadiah, silakan. Hadiah aja. Kanjeng Nabi halal menerima hadiah. Keluarganya juga. Begitu. Nah, ini bagaimana kalau misalkan ada keturunan Kanjeng Nabi yang bejat-bejat, misalkan lah begitu, misalkan. Nah, ini enggak termasuk doa yang di sini. Ya. Kalau alun Nabi bima qaumi zakat itu ya keseluruhan turunan. Syarif Syarifah, Habib Hababa yang bernasab langsung kepada Kanjeng Nabi. Ada alun Nabi fi maqamid du'a, ada alun Nabi fi maqamil madahi. Kullu mu'minin taqiyyin alun Nabi, seluruh orang mukmin yang takwa dia adalah keluarga Kanjeng Nabi. Seluruh orang yang mukmin yang soleh itu adalah keluarga Kanjeng Nabi. Para alim ulama yang soleh-soleh, emang ada alim ulama yang gak soleh ya banyak lah. Kecuali kiai soleh. Kalau kiai soleh mau walaupun kok soleh aja. Ya, sial kenangaran soleh tuh kembali potok. Cek baji soleh gitu. Kan aing eta nu joret. Ngaran soleh kembali potok. Emang ada alim ulama yang gak soleh banyak. Ya. Ya bukan banyak sih lah, ada aja lah begitu. Ya ada aja lah kategorinya. Kan ada dua, ada ulamaul akhirat, ada ulamaul dunia. Ada ulamaul akhirat, ada ulamaul su. Nah, gitu. Rasanya lah. Bahkan nanti akhir zaman kata Rasul, fitnah yang paling besar itu ditimbulkan oleh ulama. Fitnah yang paling besar itu ditimbulkan ulama. Kalau detik-detik akhir zaman. Dakwah, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Quran dibaca, hadis dibaca, sesudah itu goyang lagi. Iya kan? Goyang lagi. Kita refresh sebentar. Kalau enggak, ya iklan dulu. Iklannya iklan BH dan cangcut. Atau yang lihatnya tuh gimana? Ya Allah, ya. Nah inilah akhir zaman. Jadi hampir sama menyerupai ya pendeta-pendeta. Pendeta kan habis ceramah kan nyanyi lagi. Nah itu mulai digrogoti itu. Zaman Kanjeng Nabi nggak ada begitu. Kanjeng Nabi yang ngaji aja. Katakan misalkan nih, kata Kanjeng Nabi, kalau udah ngaji di sini kita break dulu sebentar ya. Ya kita nada dulu. Nggak ada. Aduh, ya Allah. Ini kalau zaman sekarang ini subhanallah. Bahkan sekarang kalau nggak begitu nggak rame, ya dicarinya cuma rame doang. Karena saya memang sangat-sangat nggak suka itu. Itu kan hampir rata-rata zaman sekarang begitu. Nah, kalau misalkan seperti itu otomatis seolah-olah kan dakwah bil hal namanya. Berarti ulama itu membolehkan seperti itu. Ya kan? Dakwah bil halnya berarti dia membolehkan seperti itu. Kalau misalkan kamu ya sudah jangan diiringi seperti itu. Nggak laku lagi katanya. Emang apaan nggak laku lagi kan itu. Atau nggak dipanggil lagi nanti sama tiga tuh biarin. Nah, kita mah dakwah. Nyanyi silahkan boleh, nyanyi boleh. Asal jangan diiringi dengan alatul lahwi al muharram. Jangan diiringi dengan alat-alat lahu, alat-alat permainan yang diharamkan. Itu saja. Kalau nyanyi silahkan boleh. Saya nyanyi sekarang boleh, nggak apa-apa, hukumnya jaiz, hukumnya mubah. Tapi kalau diiringi dengan alatul muharramah
Ashuratul Muharramahnya. Gitu. Wah, ini mah sengaja kiainya nyanyi sambil diiringi. Gitarnya tuh salah. Kenanya. Itulah. Ya. Itu penyesatan. Penyesatan. Makanya dalam kitab Buratuna seperti itu, fitnah yang paling besar di akhir zaman ditimbulkan oleh ulama usul. Ya, karena orang-orang itu pasti menganggap ini boleh kok, dia aja membiarin, ini kiai kok yang ceramah. Ya Allah, di depan masjid lah. Di depan masjid itu. Mungkin masa ada di rumah masjid dah sana. Bisa jadi. Kemah gitu. Ya Allah. Nah itu masalah, makanya takut benar. Nah ada keluarga Kanjeng Nabi fi maqamid du'a kullu mu'minin alun nabi walau asian. Seluruh orang mukmin adalah keluarga Kanjeng Nabi walaupun dia durhaka. Karena sejelek-jeleknya orang mukmin, sejelek-jeleknya orang Islam, selama dia tidak menjalani kekufuran, walaupun itu dosa besar, dia tidak menjadi kafir, dia tetap akan mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Menerima syafaat tapi nanti paling akhir, paling bangkit. Udah puluhan ribu tahun, mungkin jutaan tahun di dalam nerakanya. Udah nggak terlihat apa-apa, cuma cahaya iman saja sedikit, itu yang terang, cuma cahaya iman saja di dalam hatinya. Ya Hanan, ya Manan, wa Muhammadah, kata penduduk neraka tuh kan. Setelah hampir habis masa tahanannya baru memanggil-manggil, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wahai tolong Nabi Muhammad. Oh di situ adalah lil istighosah. Wa Muhammadah. Kalau kata hati kita, tolong wahai Nabi Muhammad. Begitu mendengar suara itu Kanjeng Nabi, siapa yang memanggil-manggil itu aku? Siapa yang memanggil aku itu Jibril? Itu adalah umatmu. Umat mana? Umatmu yang sedang disiksa di dalam neraka. Langsung Kanjeng Nabi masuk. Dicari. Cuma kelihatan cahaya iman saja. Orangnya sudah pada gesang. Iya kan? Udah kayak seperti arang. Cuma cahaya iman aja kelihatan. Ya, itu. Udah langsung disyafaati. Makanya sebejat-bejatnya orang mukmin, sebaik-baik orang kafir. Atau dibalik, sebaik-baik orang kafir itu sebejat-bejatnya orang mukmin. Modak si Ahok. Aduh, gawat itu. Kasus ini. Aduh, ya beribut masalah. Ayo ngomong ke si Ahok kena lain kafir tapi Nasrani ya ternyata kene. Gitu. Lah menyenang ngomong nak kafir hati mah tapi kan tujuannya. Ada masalah niat mah. Cuman dina iya nak tetap kafir ya kafir. Salian nama Islam ya kafir gitu. Itu apa yang tagi gairal Islami. Orang siapa yang mencari ya agama selain agama Islam, padanya kepadanya tidak akan diterima. Kafir atau kafir. Itu bos ini. Itulah keluarga Kanjeng Nabi. Ya, makom doa adalah kullu mukminin walau asyia. Walaupun dia durhaka termasuk keluarga Kanjeng Nabi. Artinya kan dapat syafaat walaupun akhir dapatnya. Ya, walaupun akhir. Itu. Karena kan manggil-manggil Kanjeng Nabi. Nah, jadi ajengan musannif di sini Imam Barzanji dia juga memanjatkan ya membaca sholawat dan salam itu keridoan yang khusus buat keluarga turunan Kanjeng Nabi yang suci-suci. Berarti inilah termasuk Habib-Habibah, Syarif-Syarifah, juga para alim ulama atau orang-orang mukminnya saleh ini terkena doa ini. Gitu. Ya. Karena ada kata yakhusul itratan nabawiyah. Itrah di sini adalah ahlul bait. Ahli baitnya Rasulullah
at-tahira ay suci minasyirki wa min kulli danasin, yang suci daripada kemusyrikan dan suci daripada kotoran-kotoran permaksiatan. An-Nabawiyah yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, ya kenapa? Karena dari turunan-turunan Kanjeng Nabi inilah banyak menyebar ke seluruh dunia. Ya alhamdulillah di Indonesia banyak Habib. Ya, karena banyak Habib itu hum amanun fil ardi, tapi yang udah anaknya kalau Habib rese. Emang ada Habib rese? Benar minta duit malam-malam 200.000 harus ada. Kan rese itu. Ini kalau kiainya lagi punya duit, mintanya cuma ke kiai ke ustaz doang. Ini kalau dilaporin nih ke Habib Muhammad, habis tuh Habib. Atau ke Habib Abdurrahman bin Hirib Al-Hirib ya. Nah, itu sesepuhnya Habib Tangerang itu ya Abdurrahman Al-Hirib dan Habib Muhammad Abdurrahman Al-Atos. Gitu. Tetapi walaupun begitu tetap masih keturunan Kanjeng Nabi. Kita nggak boleh menghina. Rese-rese dia, urusan-urusan dia, kita melihat kehabibannya, lihat ke atasnya turunan Kanjeng Nabi. Nanti dia tanggung sendiri. Gitu. Kalau kita jangan ikuti yang rese-resenya. Ya, kita tajim terhadap kehabibannya. Tetapi kalau misalkan akhlaknya dia tanggung sendiri. Banyak yang begitu. Waduh, dulu maaf waktu masih di Pondok kan ada waktu zaman saya itu. Ada tukang maling, Habib sampai beli apa namanya dilempar sama anak santri ke empang. Ya Allah. Ya. Tapi ya alhamdulillah menjelang tuanya luar biasa. Nah, luar biasa obatnya. Ya. Begitu. Kemudian kata dengan musannif wa ya ummu sahabat wal atba'a wa mawala, dan semoga salawat dan salam ini, keredaan ini dilimpahkan pula secara merata kepada para sahabat wal atba' dan para tabi'in wa mawala, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, siapa saja yang mengikuti jejak beliau Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang namanya sahabat? Namanya sahabat adalah manittama bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqzatan ba'da nubuwwah wa qabla wafatihi mu'minan bih wa ilam yarwi anhu wa ilam yatul ittima'u bih wa lam yujalisu wa lam yarahu limanin kal amma wa lam yarahu nabi aw kana sabiyan aw wafat lahu ridda wa lam yabqa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'daha summa mata mu'minan. Jadi namanya sahabat itu adalah orang yang berkumpul dengan Kanjeng Nabi dalam masa hidup. Sesudah ya sifat kenabian, sesudah Kanjeng Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, dan sebelum wafat Kanjeng Nabi, dan dia iman. Dia iman kepada Kanjeng Nabi. Ya. Sesudah Kanjeng Nabi diutus, kemudian dia iman kepada Kanjeng Nabi, ya itu namanya sahabat. Berkumpul dengan Kanjeng Nabi, beriman kepada Kanjeng Nabi, ya, maka itu dinamakan sahabat. Nah bagaimana kalau dia hidup di masa Kanjeng Nabi tetapi tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi? Bukan sahabat, bukan golongan sahabat. Kayak seperti siapa? Seperti Uwais Qurni dan juga Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah raja negeri Habasyah. Gelombang pertama, periode pertama hijrah itu adalah ke Habasyah, bukan ke Madinah. Para sahabat disuruh oleh Rasulullah kemana? Ke Habasyah. Karena di Habasyah itu ada seorang raja Nasrani, namanya Raja Najasyi. Ini adalah raja yang adil. Dan golongan pertama itu adalah dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, adik daripada Sayyidina Ali, kalau tidak salah. Ya, oleh Ja'far. Ja'far ini dikasih pasihat lisan. Datang ke Raja Najasyi, debat, anu-anu, dan kemudian masuk Islam. Raja Najasyi masuk Islam. Tapi semasa hidupnya Raja Najasyi tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi, walaupun iman tapi tidak tergolong sahabat. Karena nggak pernah berkumpul, nggak pernah ya kumpul dengan Kanjeng Nabi. Sama pula dengan Uwais Qurni. Uwais Qurni datang jauh
ya ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi di Madinah pada waktu itu, cuman Kanjeng Nabinya sedang keluar. Ditunggu sampai 3 hari Kanjeng Nabi tidak pulang, ya, tetapi Kanjeng Nabi sudah pesan bahwa nanti ada seorang laki-laki dari Yaman, cirinya anu, ialah Uwais Qarni. Bahkan Kanjeng Nabi berpesan, jika kamu menjumpai orang itu, mintalah doa kepadanya, karena dia adalah orang yang besar di sisi Allah. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali selalu mencari di mana Uwais Qarni, di mana Uwais Qarni. 3 hari karena Uwais Qarni mempunyai ibu yang sudah tua renta, nggak ada yang ngurus, kasihan sama ibunya, ya kemudian pulang lagi ke Yaman dan ngurus ibu. Tapi Kanjeng Nabi tahu Uwais Qarni, ya Kanjeng Nabi tahu. Kenapa? Karena ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, ya ruh Uwais Qarni ya sudah ada di langit keberapa. Ini sholat Uwais Qarni. Dan beliau sampai hidupnya itu pada masa perang Siffin, ya. Peperangan antara tentara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Beliau membantu tentara Sayyidina Ali dan beliau gugur di situ wafat. Menurut satu kaul lagi di dalam kitab Da'watul Tammah diterangkan, ya dikubur di makam. Begitu dikuburkan, ya pas besok dilihat lagi sudah hilang, nggak ada kuburannya, udah nggak ada kubur. Artinya apa? Langsung diangkat oleh Allah. Itu makanya jangan aneh kalau begitu pas dikubur itu besoknya nggak ada kuburannya, mayatnya nggak ada, nggak aneh. Kalau orang-orang yang besar itu ya memang seperti itu. Begitu. Tapi lain lagi kalau orang-orang misalkan mayatnya dicuri pakai Sumanto, lain lagi urusannya. Itu diterangkan dalam kitab Da'watul Tammah. Walam yarwi anhu, dan walaupun dia tidak meriwayatkan satu hadis pun daripada Kanjeng Nabi, itu tetap namanya sahabat. Bagaimana kalau dia hidup di masa Kanjeng Nabi, berjumpa Kanjeng Nabi tapi tidak iman, kafir saja. Wailam yatul itimamu, walaupun tidak lama, cuma hanya berpapasan saja. Kanjeng Nabi melihat dia tidak melihat, tetap sahabat kalau dia iman. Dia melihat Kanjeng Nabi tidak melihat, tetap dihukumi sahabat saja. Gitu. Walam yujalisu, gak pernah kumpul duduk-duduk dengan Kanjeng Nabi, atau gak pernah melihat Kanjeng Nabi karena ada sesuatu seperti buta, seperti Ibnu Ummi Maktum, ya tetap golongan sahabat. Ya, Allah imarahu Nabi, atau Kanjeng Nabi tidak melihat dia, atau dia dalam keadaan masih kecil, atau dia tadinya murtad, kemudian ya dia sebelum matinya dia taubat, kemudian mukmin lagi, tetap dihukumi sahabat. Wa mawalah, dan orang-orang yang memuliakan dan cinta kepada Kanjeng Nabi ini secara menyeluruh. Ya, bagi umatnya yang cinta kepada Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi, cinta kepada Kanjeng Nabi, ini termasuk golongan ini mendapat doa daripada Imam Barzanji. Semoga Allah limpahkan keridhaan, sholawat dan salam, keridhaan Allah bagi orang-orang yang senantiasa memuliakan dan mencintai Kanjeng. Ini termasuk kita ini mendapatkan doa. Kita memuliakan Kanjeng Nabi, kita cinta Kanjeng Nabi dengan apa? Ya, dengan maulidan, dengan rajaban, dengan puasa Senin Kamis. Karena kita cinta Kanjeng Nabi, ini dapat doa, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa astajibihi hidayatan wallahu a'lam bishawab. Atau angel kata Ahmad Maliki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna syiratal mustaqim. Allahumma inna syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.